Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha kelas 3? Bu Riri berdoa semoga kakak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang TIK. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Semoga dengan membaca doa, ilmu yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dan berkah. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pertemuan pertama. Insya Allah kita akan mengenal tentang program Microsoft Word. Pada pelajaran hari ini kita akan mengenal tentang grup menu font di dalam program Microsoft Word. Tahukah kakak tentang Microsoft Word? Apakah kakak sudah mengetahui tentang simbol yang menunjukkan itu program Microsoft Word? Mari kita simak. Nah, simbolnya seperti ini. Pasti kakak pernah melihatnya pada komputer atau pada laptop yang kakak miliki. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah sebuah software perangkat lunak atau program pengolahan data, baik itu berupa huruf maupun angka yang sering digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tulis-menulis. Fungsi Microsoft Word antara lain adalah mengolah kata, seperti membuat surat menyurat baik untuk keperluan resmi maupun tidak resmi. Misalnya, ketika kakak mendapatkan surat dari sekolah untuk pemberitahuan libur, untuk pemberitahuan kegiatan belajar mengajar, ataupun tentang imunisasi. Yang tidak resmi, misalnya ketika kakak berkirim surat kepada teman. Kemudian selain itu, fungsinya adalah membuat dokumen dengan cepat serta tepat. Selain itu, membuat dokumen dengan berbagai variasi agar lebih menarik. Jadi, dengan Microsoft Word, kita bisa mendapatkan fitur-fitur untuk merubah warna, untuk merubah bentuk tulisan, dan lain-lain dengan cepat. Kemudian, fungsi yang lain adalah menambahkan gambar dan dokumen. Menambahkan gambar pada dokumen. Dalam Microsoft Word juga kita bisa membuat tabel, dan masih banyak lagi. Manfaat Microsoft Word, yaitu pertama, meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Nah, ketika kakak menulis tangan dengan menulis dalam program Microsoft Word, akan terlihat perbedaannya. Ketika menulis tangan, kita terkadang salah, dan itu ketika salah akan meninggalkan bekas, entah itu dihapus menggunakan tip X atau dengan pita penghapus. Nah, sedangkan dalam Microsoft Word, kita bisa meminimalisir kesalahan. Kalaupun salah, maka bekasnya tidak akan terlihat. Kemudian yang kedua, menghemat waktu serta tenaga. Dengan menggunakan komputer atau program Microsoft Word, kita bisa membuat surat dengan cepat, dan surat tersebut bisa kita kirimkan ke beberapa orang hanya dalam satu dokumen. Kemudian, yang ketiga adalah meminimalisir penggunaan kertas juga biaya. Kita saat salah, kita tidak perlu memprint data yang kita miliki, tapi kita bisa memperbaikinya sampai benar-benar benar, maka kita bisa langsung printnya, dan itu bisa menghemat kertas dan biaya. Ya, sebelumnya dalam membuka program Microsoft Word sama seperti ketika kakak membuka program pada kelas 2, yaitu program Paint. Kita bisa membuka dalam Start, kemudian mencari Microsoft Office, dan kakak bisa mencari Microsoft Word, ataupun kakak bisa melihat gambar di desktop. Kemudian ketika dibuka, maka akan tampil seperti ini.
Nah, dalam tampilannya akan terdapat menu-menu yang bagian atas, yaitu menu File, Home, Insert, Design, Layout, Preference, dan yang lainnya. Kita akan mempelajari menu Home dengan grup font. Nah, bisa terlihat ya yang ini ya. Apa sih fungsinya font? Font adalah grup yang terdapat pada menu Home Microsoft Word yang berfungsi untuk mengatur format tulisan, seperti jenis tulisan, ukuran, warna, ketebalan, garis bawah, miring, dan yang lainnya. Pada grup menu font yang akan kita pelajari hari ini adalah font type, size font, increase font size, decrease font size, font color, bold, italic, underline. Kita akan memulai dengan bagian pertama, yaitu font type. Adalah untuk simbolnya bisa kakak lihat di sini, yang tulisan Calibri, kemudian bagian sampingnya terdapat panah ke bawah. Ketika diklik maka akan terlihat berbagai macam pilihan tipe. Nah, fungsi dari font type berfungsi untuk mengubah jenis huruf. Baik kakak, kita akan melihat langkah-langkah dari merubah teks sesuai dengan tipe font yang kita inginkan. Sebelumnya, Bu Riri tuliskan dulu sebuah kalimat. Saya siswa SDIT Auladi. Nah, Bu Riri akan buat beberapa tulisan sehingga kita bisa melihat atau mengetahui cara menggantinya. Baik, yang pertama kita lihat, arahkan kursor kakak ke dalam tulisan, maka kita bisa lihat tipenya adalah Calibri. Nah, kita akan merubah tulisan yang bagian kedua. Sebelumnya kita checklist atau kita seleksi terlebih dahulu. Caranya kakak bisa klik kanan untuk mouse-nya, kemudian ditahan, kemudian kakak tarik sampai ujung. Setelah itu kakak bisa klik home, kemudian klik font type. Kakak klik bagian tanda panah ke bawahnya. Nah, kakak cari tulisan yang kakak inginkan. Bu Riri akan menggantinya menjadi casual, menjadi Adobe Grammarly Problem. Nah, sudah lihat ya, berbeda ya. Yang pertama Calibri, yang kedua Adobe. Selanjutnya, jika ingin mengganti tipe tulisan, kita ulangi lagi ya. Pertama, kita seleksi atau kita blok dulu tulisan yang ingin diganti. Setelah itu, kita pastikan sudah terklik home-nya. Kemudian fontnya kita klik dan pilih tulisan yang diinginkan. Kali ini Bu Riri ingin merubahnya menjadi Arial Black. Nah, ini Arial Black ukuran 11. Berikutnya, kita coba sekali lagi ya, agar kakak semua bisa mengingatnya dengan baik. Pertama, kita seleksi terlebih dahulu tulisan atau teks yang diinginkan. Setelah itu kita klik icon fontnya, kita pilih ingin tulisan jenis apa. Nah, Bu Riri ingin ini agak keriting nih ya, kita klik. Nah, sudah ya. Sampai sini insya Allah kakak sudah paham ya. Bagian kedua kita akan mempelajari tentang font size. Font size adalah ukuran dari tulisan. Nah, kakak perhatikan dulu simbol yang ada atau icon yang menunjukkan tentang font size. Ya, angka 11 ini ya, ketika diklik bagian samping atau tanda panahnya, maka akan muncul seperti ini. Ada angka-angka yang menunjukkan ukuran dari tulisan. Font size berfungsi untuk mengubah ukuran huruf sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah untuk merubah ukuran huruf.
baik itu diperbesar maupun diperkecil. Bu Riri sudah ada kalimat saya siswa SDIT Auladi. Caranya yang pertama akan menjadi satu patokannya ya, ukurannya adalah 11. Kita klik dulu home ya. Nah, setelah kita klik home, maka akan terlihat beberapa grup yang ada di menu home. Dan di menu font, kita akan membuat font size. Pertama kita tandai dulu, kita seleksi, kemudian setelah itu kita klik tanda panahnya ke bawah dan kita akan merubahnya menjadi lebih kecil. Klik angka 8, maka tulisan akan berubah menjadi ukuran 8, lebih kecil daripada ukuran 11. Selanjutnya kita akan memperbesar ukuran dari teks saya siswa SDIT Auladi. Maka kita akan menseleksinya. Setelah itu kita pilih angkanya, kita klik. Karena ini sudah di menu home, berarti kita langsung milih ya, menjadi 22. Ya, terlihat ya bedanya antara 11, 8 dan 22. Kita akan membuatnya yang lebih besar lagi, yang paling besar. Misalnya kita akan rubah menjadi ukuran paling besar itu ukuran 72 ya. Nah, kita bisa lihat juga ya perbedaannya ya. Nah, tapi terlalu besar, Bu Riri akan rubah jadi 36 saja ya. Ya, 36. Nah, kakak semuanya bisa terlihat perbedaan dari ukuran tulisannya. Pertama, ukuran 11, kedua 8, ketiga 22, dan yang terakhir adalah 36. Berikutnya, kita akan mempelajari increase font size, yaitu kita lihat dulu ya menunya. Menu home ada di samping font size, huruf A dengan tanda panah ke atas. Insert font size berfungsi untuk menambah ukuran teks dengan kelipatan angka dasar yang tersedia. Dia digunakan secara otomatis. Decrease font size adalah tombol atau kebalikan dari increase font size. Perhatikan gambar berikut ini. Lambangnya ditandai dengan huruf A dengan tanda panah ke bawah. Fungsi dari decrease font size adalah mengurangi ukuran teks secara otomatis dengan kelipatan sesuai dengan standar program Word. Langkah-langkah untuk merubah atau menaikkan ukuran huruf secara otomatis. Jadi, kita tidak perlu memilih angka yang ada di font size ya. Nah, kakak bisa lihat di sini tandanya adalah yang A dengan tanda panah ke atas disebut increase font size. Nah, kemudian A dengan tanda panah ke bawah berarti dia decrease font size. Increase itu nanti yang untuk membesarkan, sedangkan decrease itu yang untuk mengecilkan. Sekarang terdapat kalimat saya siswa SDIT Auladi. Nah, pada baris pertama ukurannya adalah 11. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita akan merubah di baris yang kedua. Pertama kakak pilih dahulu, diseleksi, kemudian kakak bisa menekan increase font size-nya 1 kali. Atau kalau mau lebih besar 2 kali. Maka terlihat di keterangannya dia sudah menjadi ukuran 14. Kita ulang sekali lagi ya. Pertama, kakak bisa menseleksi katanya, kalimat atau huruf yang ingin diperbesar, kemudian tekan increase font size-nya sebanyak yang kakak inginkan. Bu Riri akan menekan 3 kali. Maka ukurannya akan berubah menjadi 16. Selanjutnya penggunaan dari huruf font yang namanya decrease font size. Sama, yang pertama adalah ukuran 11, yang kedua kita akan perkecil dia.
kakak seleksi, kemudian kakak bisa menekan decrease font size-nya beberapa kali sesuai dengan ukuran yang kakak inginkan. Bu Riri akan menekan 2 kali. Maka bisa dilihat di keterangannya dia berubah menjadi ukuran 9. Sekali lagi ya, kita seleksi dulu terlebih dahulu kalimatnya. Setelah itu, klik atau tekan decrease font size-nya sebanyak 3 kali. Maka ukurannya akan berubah menjadi 8. Kakak bisa melihat perubahannya ya. Jadi ini lebih cepat dibandingkan kita harus memilih ukuran di font size. Pada Microsoft Word terdapat fungsi font color. Perhatikan gambar berikut ini. Font color ditunjukkan dengan huruf A dan di bawahnya terdapat warna. Di samping font color terdapat tanda panah ke bawah yang ketika diklik akan muncul beberapa warna pilihan. Font color berfungsi untuk memberikan warna pada huruf atau teks dalam dokumen Microsoft Word. Tulisan dalam Microsoft Word bisa dirubah warnanya. Kakak bisa merubah warnanya sesuai yang kakak inginkan dengan menggunakan menu group font, yaitu font color. Nah, lihat di sini ya. Ini kakak lihat font color itu ada huruf A dan di bawahnya ada warna. Warna ini akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Jadi pertama kita harus menseleksi tulisannya. Setelah itu kakak bisa mengklik. Kalau yang ini berarti warna merah langsung otomatis. Nah, bisa terlihat. Tetapi jika kakak menginginkan warna selain warna merah, maka kakak juga bisa menggunakannya, yaitu seleksi tulisannya. Kakak bisa mengklik tanda panah ke bawah yang kecil ini di sampingnya. Maka akan muncul seperti ini. Kakak bisa memilih themes colornya yang sudah ada atau sudah tersedia, yaitu yang sudah standar colornya ada. Nah, kakak bisa memilihnya warna biru atau misalnya kakak mau yang lainnya. Sama ya, diseleksi, kemudian klik panah ke bawahnya, kakak bisa memilih warna kuning atau warna yang lain. Nah, misalnya Bu Riri, saya ingin warna, tapi kok tidak ada di sini ya, berarti kakak bisa klik dulu. Kakak bisa memilih di more color. Kakak klik, maka ada hexagonal standar yang bisa kakak pilih. Misalnya aku mau warna pink Bu Riri, kakak pilih warna pink dan klik OK. Kakak akan menjadi warna pink. Kalau misalnya kakak mau lagi, kakak silakan klik seleksi. Tanda panah ke bawahnya boleh dilihat. Nah, di sini tidak ada warna ini Bu Riri, ungu. Aku memilih warna ungu. Ungunya ada yang ungu tua, ungu muda. Kakak tinggal klik more color. Cari warna ungunya. Nah, silahkan di klik. Seperti itu ya. Pada grup font dalam menu home terdapat bold, yaitu huruf B disimbolkan dengan huruf B yang berfungsi untuk menebalkan atau mencetak tebal teks. Untuk mencetak miring atau merubah teks menjadi miring, maka digunakan italic, menu grup font yang disimbolkan dengan huruf I. Pernahkah kakak melihat tulisan dengan garis di bawahnya? Nah, dalam Microsoft Word terdapat fungsi underline. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi underline ditunjukkan dengan simbol U dan di bawahnya terdapat garis. Garis tersebut memiliki berbagai macam bentuk. Underline berfungsi untuk menggarisbawahi sebuah teks atau kalimat.
Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah untuk menggunakan icon, bold, italic, dan underline. Di sini, Bu Riri memiliki beberapa kata, yaitu pertama, kata saya siswa SDIT Auladi, kemudian saya anak mandiri, dan yang ketiga, saya semangat belajar. Pada baris pertama, kita tidak akan merubahnya ya, sebagai contoh atau sebagai untuk memperlihatkan nanti apa yang akan berubah. Nah, pertama kita akan melakukan menebalkan huruf atau teks. Maka yang kakak bisa lakukan adalah kakak seleksi terlebih dahulu teksnya, kemudian tinggal menekan atau menekan tombol B yang di sini ya. Kemudian saya anak mandiri juga sama, kita tebalkan, kita seleksi, kemudian tekan bold. Kemudian berikutnya kita tebalkan, kita seleksi, tekan bold. Nah, selanjutnya kita akan merubah kata-kata atau kalimat menjadi kata yang berhuruf cetak miring, yaitu italic. Nah, di sebelahnya ya dengan simbol I. Maka kita akan seleksi dulu, kemudian kita tekan hurufnya atau tombolnya. Setelah itu berikutnya saya semangat belajar. Ya, yang terakhir yang kita pelajari adalah underline, yaitu memberi garis. Nah, kakak bisa menseleksi terlebih dahulu, setelah itu bisa langsung dengan U ya. Tapi kalau misalnya kakak menginginkan garis bawahnya dengan variasi yang lain, maka kakak bisa mengklik tanda panah di sampingnya, maka terdapat pilihan-pilihannya ya. Misalnya kita coba ya yang garis 2 ya. Kemudian saya anak mandirinya, kita coba dengan garis yang lain. Underline yang sebelahnya, kita coba dengan garis putus-putus ya. Nah, yang berikutnya kita coba dengan garis yang zigzag atau garis yang melengkung. Sama, diseleksi, kemudian tekan tombol panah yang ke bawah dari underline. Kita cari yang bergelombang. Nah, dari ketiga ini, yaitu kita pertama membold atau menebalkan, setelah itu membuat atau mencetak tulisan miring, dan kemudian memberi garis pada tulisan. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari tentang grup font dalam menu home. Kakak bisa mengulang kembali videonya ataupun membaca materi yang akan Bu Riri berikan di GCR. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kakak Soli dan Soliha yang telah menyimak pelajaran dengan baik. Bu Riri ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.